Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi di materi ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Apa kabar semuanya? Hari ini kita masuk ke gangguan sistem muskuloskeletal. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas gangguan dari fraktur. Oke, apa sih itu fraktur? Menurut Smeltzer tahun 2011 mengatakan bahwa fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang biasanya disertai dengan luka di sekitar jaringan lunak, kerusakan otot, ruptur tendon, serta kerusakan pembuluh darah dan organ tubuh yang ditentukan sesuai dengan jenis luasnya. Oke, dari pengertian ini dapat kita simpulkan fraktur itu adalah patah tulang. Ya, patahnya tulang, kemudian bisa juga dapat menyebabkan kerusakan otot, itu udah jelas ya. Kemudian dari patah tulang juga akan menyebabkan luka pada jaringan sekitar, kemudian terjadinya ruptur pada tendon, serta pada pembuluh darah. Jika ada perusakan pada pembuluh darah, otomatis akan terjadi pendarahan, akan terjadi nyeri. Jadi itu yang dimaksud dengan fraktur. Oke, klasifikasi atau pembagian dari fraktur kita bagi menjadi beberapa jenis, cukup banyak jenisnya. Yang pertama ada berdasarkan tempat, jadi fraktur berdasarkan tempat. Kemudian fraktur berdasarkan komplit atau tidak komplit. Kemudian bentuk atau jumlah dari garis patahan. Kemudian berdasarkan posisi fragmen, berdasarkan sifat fraktur, berdasarkan bentuk garis fraktur, jadi berdasarkan garisnya. Kemudian berdasarkan kedudukan tulangnya. Kemudian berdasarkan posisi. Kemudian ada fraktur kelelahan dan fraktur patologis. Oke, fraktur yang pertama yaitu berdasarkan tempat. Nah, maksud dari berdasarkan tempat, lokasi patah tulangnya di mana sih gitu ya. Jadi kalian buka lagi anatomi fisiologi, anatomi bagian skeletal, bagian tulang. Jika terjadi fraktur di humerus, maka dikatakan itu fraktur humerus. Kalau ada fraktur di daerah tibia, jadi itu yang disebut dengan fraktur tibia. Kalau dia frakturnya ada di tulang dada, maka itu yang disebut dengan fraktur kosta gitu ya. Jadi di mana nih lokasi frakturnya? Maka itu yang disebut dengan berdasarkan tempat. Kemudian ada fraktur berdasarkan komplit atau ketidakkomplitan. Maksudnya gini, patah tulangnya itu menyeluruh atau enggak sih? Komplit atau tidak. Nah, yang pertama ada fraktur komplit, bisa dilihat gambarnya. Maksud dari fraktur komplit yaitu garis patah melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang. Jadi seluruh bagian tulangnya patah. Misalnya di tulang tibia, diameternya ada 5 cm gitu ya. Maka 5 cm itu terjadi fraktur atau patah tulang. Jadi seluruhnya dia patah. Oke, berbeda dengan fraktur inkomplit ya. Kalau fraktur inkomplit, garis patah tidak melalui seluruh garis penampang tulang. Jadi kalau diameter tulang itu 5 cm, nah mungkin terjadi patahannya hanya 2-3 cm. Itu yang dimaksud dengan fraktur inkomplit. Jadi tidak seluruhnya, tidak seluruh bagian tulang tersebut patah. Oke, klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk dan jumlah garis patah. Nah, untuk berdasarkan bentuk dan jumlah garis patah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fraktur komunitif. Maksudnya apa sih? Yaitu fraktur di mana garis patahnya lebih dari 1 dan saling berhubungan. Bisa dilihat gambarnya ya. Itu terjadi patahan yang banyak. Nah, kemudian patahan-patahan itu saling berhubungan. Kemudian yang kedua yaitu fraktur segmental ya, yang berdasarkan bentuk dan jumlah garis. Ada fraktur segmental. Maksudnya apa sih? Fraktur segmental adalah fraktur di mana garis patahnya lebih dari 1 tapi tidak saling berhubungan. Dilihat ya, ini garis patahan yang pertama sama yang kedua. Garis patahan yang pertama, lihatlah garis yang di atas, fraktur yang di atas. Kemudian yang kedua, ada 2 garis di sini dah. Mereka tidak saling berhubungan. Itu yang disebut dengan fraktur segmental. Oke, klasifikasi berdasarkan bentuk dan jumlah garis patah yang terakhir ada fraktur multiple. Maksudnya yaitu fraktur di mana garis patah lebih dari 1 tapi tidak pada tulang yang sama. Lihat gambarnya. Di sana terjadi fraktur pada tulang tibia dan fibula, tapi tidak di bagian sinistra aja, tapi tibia dan fibula, dextra dan sinistra. Jadi patah tulangnya double kakinya, kiri dan kanan ya. Kalau yang tadi segmental terjadi patah tulangnya hanya pada satu tulang. Kalau tibia sinistra aja, dextra aja. Nah, kalau yang multiple ini terjadi fraktur di tulang yang berbeda ya. Oke, klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan posisi fragmen tulang. Oke, untuk berdasarkan posisi fragmen terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fraktur undisplacid ya, atau yang tidak bergeser. Maksudnya apa? Di mana garis patah lengkap tetapi kedua fragmen tidak bergeser ya, dan periosteumnya masih utuh. Maksudnya gini, terjadi pada patah tulang, misalnya terjadi pada bagian humerus. Ketika terjadi patahan antara tulang yang atas dan yang bawah ini tidak menggeser, dia tetap pada posisinya. Cuma tengahnya ini terjadi fraktur. Oke, beda dengan fraktur bergeser atau displacid ya. Beda dengan yang tidak bergeser tadi. Dia fragmennya masih menyatu gitu. Nah, kalau yang bergeser ini, dia terjadi pergeseran pada fragmen. Jadi, patah tulangnya yang bagian atas dan yang bawah dia bergeser. Itu yang disebut dengan fraktur displacid ya. Mudah ya kalau untuk berdasarkan posisi. Oke, kita lanjut. Untuk klasifikasi yang kelima yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, untuk yang berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi 2. Ada open sama ada close fraktur.
Kita bahas yang pertama, ada yang disebut dengan fraktur tertutup atau close fracture, yaitu terjadi bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Ya, kita lihat di sini di gambarnya. Di dalam misalnya itu tulang humerus deh ya, itu terjadi patah tulang pada bagian humerus. Kemudian si patahannya itu dia tidak menyentuh bagian luar, dia tidak merusak kulit ya, jadi hanya terjadi di bagian dalam saja, itu yang disebut dengan fraktur tertutup. Oke, berbeda ya dengan fraktur terbuka atau open fracture, di mana terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Jadi si patahannya ini dia keluar dari areanya gitu ya, dia bertemu dengan dunia luar gitu. Itu yang disebut dengan fraktur terbuka. Baik, kita lanjut. Klasifikasi yang keenam yaitu fraktur berdasarkan bentuk dari garisnya. Yang pertama ada fraktur transversal. Maksudnya apa? Yaitu fraktur yang arahnya melintang pada tulang dan merupakan akibat trauma langsung. Dilihat tuh gambarnya, di situ ada tulang, anggaplah tulang tibia atau fibula. Garisnya dia melintang lurus. Ya, itu yang disebut dengan fraktur transversal. Kemudian yang kedua ada fraktur oblik. Dilihat tuh garisnya. Kalau tadi transversal dia garisnya lurus melintang. Kalau oblik ya fraktur yang arah garis patahnya membentuk sudut terhadap sumbu tulang dan merupakan akibat trauma langsung, sama ya. Jadi dia garisnya itu agak sedikit miring ya, membentuk sudut. Oke, fraktur berdasarkan bentuk garis yang ketiga ada fraktur spiral. Maksudnya yaitu fraktur yang arah garis patahnya berbentuk spiral. Dia seperti melingkar gitu loh ya. Jadi mengelilingi gitu. Dilihat gambarnya beda dengan yang oblik tadi. Kalau oblik dia menyudut, kalau spiral dia berbentuk spiral ya, kayak rotasi gitu. Oke, klasifikasi fraktur berdasarkan garis yang keempat yaitu fraktur kompresi. Apa sih fraktur kompresi? Yaitu fraktur yang terjadi karena trauma aksial fleksi yang mendorong tulang ke arah permukaan lain ya. Maksud dari kompresi itu kan tekanan gitu ya. Jadi fraktur yang terjadi karena ada tekanan dari permukaan lain ya, sehingga bagian yang lain atau bagian yang tertekan tersebut menjadi retak atau terjadi fraktur. Selanjutnya ada fraktur avulsi. Avulsi maksudnya yaitu fraktur yang diakibatkan karena trauma tarikan atau traksi otot ya. Dilihat di situ ada gambarnya. Nah kalau untuk fraktur avulsi ini dia tidak terjadi patah pada bagian tulang utuh gitu. Jadi dia terjadinya patahan, perpindahan pada bagian sendi. Nah, lihat di sana. Ada ruas-ruas jari. Mungkin karena ditarik-tarik ya. Terlalu tarikan yang hebat gitu ya. Akhirnya si sendinya itu bergeser gitu ya. Itu yang disebut dengan fraktur avulsi. Oke, klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan kedudukan tulang. Nah, berdasarkan kedudukan tulang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tidak adanya dislokasi, yang kedua adanya dislokasi. Dislokasi itu apa sih? Pergeseran ya, pergeseran dari lokasinya gitu. Jadi si tulangnya itu bergeser, itu yang disebut dengan dislokasi. Kita lihat di sini ada contoh gambarnya. Nah, di bagian gambar tidak adanya dislokasi, maksudnya seperti ini. Di situ ada patah tulang, anggaplah itu patah tulang pada bagian tibia dan fibula. Oke, si tibianya ini mengalami fraktur, patah tulang si tibia ini. Kemudian fragmennya bergeser atau displasid karena ada pergeseran yang terlalu ekstrim ke bagian si fibula. Nah, pergeseran yang ekstrim ini menyebabkan dislokasi nggak pada si fibula. Nah, lihat di gambar B atau adanya dislokasi, si fibulanya bergeser. Ya udah dimerahin tuh. Kenapa dia bergeser? Karena adanya pergeseran pada patah tulang si tibia. Oke, paham ya? Si tibianya fraktur. Frakturnya displasid, pergeserannya ekstrim menyebabkan dia mendorong si fibula. Kemudian fibulanya terjadi dislokasi. Jadi dua nih patah tulangnya. Yang pertama dislokasi pada bagian fibula, yang kedua fraktur pada bagian tibia yang mengalami displasid. Oke, kita lanjut. Klasifikasi fraktur selanjutnya yaitu berdasarkan posisi fraktur. Posisinya ada di mana nih frakturnya nih? Oke, kita lihat gambarnya. Oke, ada yang tahu itu gambar tulang apa kira-kira? Oke, betul ya, itu gambar dari tulang radius dan ulna. Untuk posisi fraktur itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada proksimal, medial, dan distal. Lihat gambarnya. Di atas sudah ada tulisannya proksimal, kemudian ada medial, ada distal. Apa sih maksudnya? Kembali lagi ke ilmu anatomi. Masih ingat apa itu proksimal? Oke, betul ya. Jadi proksimal itu bagian yang atas ya, atau bagian yang lebih dekat dari tubuh, itu proksimal. Kemudian ada medial. Medial itu maksudnya dia garis tengah dari tubuh. Jadi dia frakturnya di bagian tengahnya. Nah, kalau distal itu bagian yang terjauh dari tubuh atau yang disebut atau bisa juga bagian bawah lah ya distal. Nah, jadi kalau frakturnya terjadi pada bagian atas tulang ulna maka disebut dengan proksimal. Kalau dia terjadi di tengah-tengah maka disebut dengan medial. Jadi fraktur medial ulna atau fraktur medial humerus, apalah pokoknya dia posisinya ada di mana? Di tengah, di atasnya, atau bagian yang terjauh dari tubuh. Oke, selanjutnya ada fraktur kelelahan. Maksudnya apa sih fraktur kelelahan? Maksudnya yaitu fraktur yang terjadi karena tekanan yang berulang. Nah, ini biasanya terjadi pada atlet-atlet ya. Misalnya dia atlet angkat beban. Terus aja diangkat ya, sehingga ada tekanan tuh sama tulangnya.
tulang radius ulnanya dia mengeluarkan tekanan yang hebat, kemudian terjadilah tekanan pada bagian klavikula misalnya, di bahunya terus ada tekanan berulang terus karena dia latihan terus setiap hari. Lama-lama tulangnya mungkin akan terjadi dislokasi atau pergeseran. Nggak patah, cuman kan karena tarikan-tarikan itu, karena tekanan-tekanan itu menyebabkan antar tulang atau sendinya itu menjadi bergeser. Itu yang disebut fraktur kelelahan, terjadi karena adanya tekanan yang terus-menerus. Oke, klasifikasi terakhir yaitu fraktur patologis. Maksudnya yaitu fraktur yang terjadi akibat patologis dari tulang. Nah, biasanya fraktur patologis ini terjadi pada pasien-pasien usia lanjut. Kenapa sih pasien usia lanjut mengalami fraktur? Mungkin di tulangnya itu kompleksitasnya dia sudah mulai rapuh, ya. Jadi kepadatan tulangnya dia sudah mulai berkurang, sehingga karena padatannya dia kurang, si tulangnya ini jadi rapuh dan mudah patah. Jadi ada benturan sedikit, ada tahanan sedikit, dia patah. Itu yang disebut dengan fraktur patologis. Nah, dia lebih banyak terjadi pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke etiologi fraktur atau penyebab fraktur. Ada 4 penyebab fraktur. Yang pertama ada trauma langsung, kemudian ada fraktur yang terjadi karena trauma yang tidak langsung, kemudian ada trauma ringan ataupun tarikan pada otot. Yang pertama yaitu trauma langsung. Kenapa terjadi fraktur akibat trauma langsung? Maksudnya gini, yaitu fraktur terjadi di mana bagian tersebut mendapatkan tekanan, ya. Jadi di bagian tersebut yang mendapatkan hantaman, nah disitulah langsung terjadi fraktur. Nah, biasanya itu terjadi disebabkan adanya pukulan ataupun sesuatu yang bisa menyebabkan patah. Misalnya ada benturan, kemudian ada hantaman, misalnya tertabrak mobil gitu ya, tertabrak motor, kemudian kostanya atau dadanya langsung kena benturan tersebut sehingga langsung si kosta itu yang patah. Itu yang disebut dengan trauma langsung, yang disebabkan oleh trauma langsung. Oke, sebelum masuk ke etiologi yang kedua, Ibu mohon maaf sebelumnya karena ada backsound ya, kebetulan Ibu udah pulang dari kantor, sekarang ada di rumah. Jadi nanti akan ada backsound mungkin suara ayam atau mungkin suara burung ya. Tapi semoga suara Ibu jauh lebih keras dari mereka-mereka. Oke, yang kedua atau etiologi yang kedua yaitu adanya trauma tidak langsung. Maksudnya yaitu penderita jatuh, contohnya penderita yang jatuh dengan keadaan lengan dalam keadaan ekstensi. Nah, terjadilah frakturnya di pergelangan tangan. Kalian jatuh nih, harusnya terjadi frakturnya misalnya pada bagian kepala. Kemudian karena kalian menahan agar tidak terjadi luka pada kepala kalian, terjadilah benturannya di tangan sehingga pergelangan kalian nantinya mengalami dislokasi. Itu yang disebut dengan trauma tidak langsung. Etiologi yang ketiga yaitu trauma ringan. Kenapa trauma ringan dapat menyebabkan patah tulang? Kita balik lagi ke klasifikasi yang fraktur kelelahan. Karena tingkat kepadatan tulangnya sudah rapuh atau resiko terjadinya si tulang itu untuk patah tinggi karena adanya proses penuaan, pasiennya sudah lansia, ketika ada trauma yang sangat ringan, mungkin akan terjadi fraktur. Misalnya pasiennya itu udah osteoporosis gitu ya, dia tulangnya sudah tidak kuat lagi gitu. Kemudian dia ngangkat beban, misalnya ngangkat air gitu ya di ember gitu. Karena ada tahanan, ada tekanan, ada tarikan dari si ember tersebut menyebabkan fraktur. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu banyaknya terjadi pada pasien-pasien usia lanjut. Penyebab yang terakhir yaitu karena adanya tarikan. Tarikan pada otot yang sangat keras gitu ya, yang sangat tinggi. Misalnya kalian iseng-iseng tuh ya, biasanya nih teman-teman nih ya suka main-main gitu ya, laganya ngerebutin satu orang gitu ya, tangan kiri dan kanannya ditarik, ngerebutin pacar, ngerebutin mantan gitu ya, ditariklah tangan kanan dan kirinya, nggak tahu dong tarikannya itu terlalu hebat, tidak bisa menopang kekuatan si tulang yang ditarik tersebut. Misalnya tulang radiusnya ditarik, terpisah deh sama si humerus, nah terjadilah fraktur. Nah, itu yang disebut dengan penyebab yang disebabkan oleh tarikan pada otot. Oke, untuk patofisiologi, kenapa sih bisa menyebabkan fraktur? Kenapa kontinuitas tulang terputus? Karena tulang itu bersifat rapuh ya. Dia itu cukup rapuh, nak ya, tapi dia cukup mempunyai kekuatan gitu ya untuk menahan, untuk menopang, itu yang disebut dengan tulang. Tapi apabila tekanan dari luar, tekanan dari eksternal datang lebih kuat dari tulang, maka tulang udah tidak bisa lagi mampu menahan, maka terjadilah putus atau terjadilah patah tulang. Misalnya kita sedang berjalan, kemudian ada tekanan hebat dari depan, tertabrak motor, tertabrak mobil, kan kekuatan motor jauh lebih kuat tuh, gayanya dia bergerak ke arah kita gitu. Maka terjadilah benturan. Benturan tersebut menyebabkan tulang menjadi patah. Patah tulang bisa juga nantinya akan menyebabkan kerusakan pada bagian jaringan, bisa menyebabkan pendarahan. Kenapa terjadi pendarahan? Karena ada kerusakan pada bagian pembuluh darah, kerusakan jaringan, maka akan menyebabkan nyeri. Itu yang dimaksud dengan patofisiologi dari fraktur. Ada pathway, selanjutnya ada pathway. Pathway itu perjalanan nih dari fraktur ini nantinya akan menyebabkan apa lagi sih gitu ya, sampai muncul masalah keperawatan. Kita lihat, ini anaknya sebenarnya Ibu jelaskan secara langsung gitu ya. Satu papan tulis mungkin akan penuh ketika Ibu menjelaskan pathway. Oke, kita singkat aja dulu, pengantar dulu pathway pertama untuk kalian ya. Di sini ada trauma, dilihat ya paling atas ada trauma. Traumanya misalnya trauma langsung, adanya benturan, adanya tahanan, adanya dorongan yang hebat karena ada benturan dapat menyebabkan fraktur. Oke, dilihat lagi bagian luka terbuka ya.
Karena fraktur, di dalamnya ternyata terjadi open fraktur. Open fraktur menyebabkan adanya perlukaan nih pada kulit. Jadi kulitnya terbuka. Terjadinya ada luka. Karena ada luka terbuka menyebabkan gangguan integritas kulit. Nah, karena adanya luka menjadi juga ada tempat untuk masuknya kuman. Maka muncullah masalah resiko infeksi. Oke, kalian lihat lagi yang bagian cedera sel. Dari fraktur muncullah cedera. Ya, cedera ada kerusakan pada bagian sel. Kemudian sel ini memberikan rangsangan nih kepada bagian sistem saraf. Sistem saraf memberikan reseptor lagi ke bagian hipotalamus. Hipotalamus kemudian dia bereaksi karena si selnya terganggu, karena jaringannya rusak, pembuluh darahnya rusak. Akhirnya adanya saraf yang bereaksi, si hipotalamus memberikan respon. Responnya terjadilah nyeri. Kemudian, selanjutnya dari fraktur bisa menyebabkan kurang pengetahuan, gangguan mobilitas fisik, pertukaran gas, infeksi. Kalian silahkan baca-baca dulu ya. Kenapa sih dari fraktur bisa menyebabkan resiko disfungsi neurovaskuler gitu ya. Silahkan dipelajari dulu apa sih itu neurovaskuler. Nanti kita akan bahas jauh lebih dalam lagi. Semoga bisa ada pertemuan atau mungkin nanti kita ganti metode dengan Zoominar gitu ya. Jadi bisa langsung Ibu jelaskan gitu. Sekarang kita masuk ke manifestasi klinis atau tanda gejala yang muncul pada pasien dengan fraktur. Sekarang ada background tambahan ya. Ada suara hujan. Kebetulan di rumah Ibu lagi hujan. Jadi terdengar rintik-rintiknya. Tanda gejala yang pertama pada pasien fraktur yaitu adanya nyeri. Jelas kenapa terjadi nyeri. Jangankan patah tulang ya, ketika kita keseleo aja udah sakit gitu ya. Kenapa nyeri terjadi? Karena itu ada terputusnya jaringan tulang. Ketika tulang terputus, otomatis jaringan di sekitarnya juga terpisah. Ototnya juga terputus ya, muskulonya. Kemudian peredaran darahnya juga terganggu. Otomatis akan menyebabkan nyeri. Yang kedua, terjadi deformitas. Deformitas itu perubahan struktur ya, bisa teraba ataupun tidak. Perubahan fragmen pada tulang. Kenapa? Ya jelas karena adanya pergeseran pada fraktur tersebut sehingga akan terjadi perubahan struktur pada bagian tulang. Balik lagi, ketika kita keseleo, kita dislokasi itu udah teraba kan adanya perubahan pada tulang kita, mungkin akan jauh lebih bengkak gitu itu namanya. Itu yang disebut dengan deformitas. Kemudian terjadi kontraksi pada otot ya. Jadi otot-ototnya menguat gitu ya. Kenapa? Itu karena adanya kerusakan di tulang. Terjadilah kontraksi. Selanjutnya ada crepitus. Crepitus itu suara ya, suara pada tulang. Ya, biasanya dia ketika kita raba ada suara krek krek gitu ya. Jadi ketika patah tulangnya dia komplek gitu ya. Jadi terjadi mungkin patah tulangnya bersifat komunitif gitu ya. Jadi ketika kita tidak sengaja raba terjadi suara krek krek gitu ya. Itu yang disebut dengan suara crepitus. Selanjutnya terjadi pembengkakan dan perubahan warna pada kulit lokal ya. Jelas gitu di dalamnya udah terjadi patah tulang, pasti di bagian lokalnya pada bagian kulitnya akan terjadi perubahan warna. Mungkin akan terjadi sangat kemerahan karena terjadi infeksi. Atau mungkin di daerah lukanya terjadi perubahan warna menjadi biru. Kenapa menjadi biru? Karena kekurangan darah, kekurangan aliran darah ya. Di darah itu kan mengandung nutrisi, mengandung oksigen. Nah, karena alirannya terhambat, terganggu, terputus, maka kulit di bagian tersebut tidak teraliri lagi oksigen dan nutrisi, maka terjadilah sianosis. Itu yang disebut dengan perubahan lokal pada kulit. Terakhir kita akan masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk pasien fraktur ada beberapa, di antaranya yang pertama ada X-ray. X-ray itu yaitu rongsen. Mungkin kalian udah nggak aneh lagi ya mendengar bahasa rongsen gitu ya. Di mana pemeriksaan ini diberikan sinar X-ray khusus gitu ya, sehingga nanti akan muncul nih gambaran terjadi frakturnya seperti apa, garisnya seperti apa, komplit atau tidak komplit gitu ya. Kemudian garisnya oblik atau dia terjadi spiral atau bagaimana. Nah, itu bisa dilihat di sinar X-ray atau dari hasil rongsen. Iya, bisa juga untuk pasien fraktur kita lakukan yang namanya MRI. Apa sih MRI? MRI yaitu magnetic resonance imaging ya. Jadi pemeriksaan dengan cara mengambil gambar, dia hampir sama seperti rongsen, cuma dia lebih detail ya, dari berbagai sudut dan medan. Jadi kita akan bisa melihat frakturnya ini di bagian sudut mana aja gitu ya. Kan kalau rongsen itu kita hanya di rongsen bagian tertentu, misalnya lukanya ini di bagian humerus. Nah, humerus aja nih yang disinar gitu ya. Maka akan terlihat dia frakturnya seperti apa. Nah, kalau untuk MRI semua badan nanti akan dilihat. Nah, ternyata frakturnya mungkin ada di costa, ada di humerus, ada di tibia dan fibula, kita nggak tahu. Nah, itu yang disebut dengan pemeriksaan magnetic resonance imaging. Pemeriksaan yang ketiga yaitu arteriogram. Apa sih arteriogram? Ya, dia yaitu suatu pemeriksaan untuk bisa menilai gangguan yang terjadi pada bagian vaskuler ya. Jadi ketika ada fraktur, kemudian kemungkinan besar terjadi gangguan pada vaskular. Nah, untuk menegakkan itu maka dilakukan arteriogram. Nah, nanti biasanya dia menggunakan sinar X juga, namun dia ada tambahan dengan kontras. Nah, dari kontras ini yang dimasukkan ke pembuluh darah ini akan terlihat ya, akan ketahuan nih pembuluh darah mana yang mengalami permasalahan. Nah, itu yang disebut dengan arteriogram.
Dan pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan lab darah lengkap atau DL. Nah, biasanya ini dilakukan untuk menilai pendarahannya nih yang terjadi. Kalau pendarahannya banyak, mungkin akan terjadi yang namanya penurunan kadar Hb. Nah, makanya dilakukanlah pengecekan darah lengkap. Kemudian dicek juga nih leukositnya naik enggak, karena tadi ada perlukaan pada kulit, kemungkinan besar akan terjadinya infeksi nih. Kalau betul terjadi infeksi, maka kemungkinan leukositnya juga akan meningkat. Maka diperlukan yang namanya pemeriksaan darah lengkap. Baiklah, untuk pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian baca-baca lagi buku paketnya. Seperti apa itu fraktur, gambarnya seperti apa. Silahkan kalian bayangkan, hafalkan dari berbagai jenis klasifikasi fraktur. Oke, selamat belajar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.